الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفقر والزهد. Wahuwa dan kitab Faqr wa Zuhud. Al-Kitabur Rabi'u adalah kitab yang nomor 4 min rub'il munjiyati, dari 1/4 dari bab yang menceritakan mengenai perkara-perkara yang menyelamatkan. Min kitab Ihya'i Ulumiddin, dari kitab Ihya'u Ulumiddin. Alhamdulillah, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yaitu zat tusabbihu yang bertasbih lahu kepadanya ar-rimalu pasir-pasir, wa tasjudu dan sujud lahu kepadanya al-zilalu bayang-bayang, watatak dan runtuh, min haibatihi dari keagungannya Allah, al-jibalu gunung-gunung. Alhamdulillahilladzi tusabbihu lahur rimal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasir-pasir bertasbih kepadanya. Kalau kita lihat secara sekilas, maka pasir itu makhluk yang mati, gak ada suaranya, gak ngomong, gak apa, diangkat diam, dibuang diam. Tapi pada hakikatnya pasir itu bertasbih kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat Al-Quran, maka yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya pasir. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang di alam semesta ini sebetulnya bertasbih semua kepada Allah. Kipas angin bertasbih, tembok yang kita jadikan untuk sandaran juga bertasbih, termasuk HP kita ini juga bertasbih kepada Allah. Maka kita ini kalau mau main HP ini coba kita rasakan, ini adalah makhluk yang sedang bertasbih. Masa makhluk yang sedang bertasbih malah kita ganggu, malah kita gunakan untuk menonton sesuatu yang tidak dia sukai. Coba kita bayangkan, kita ini ganggu orang diem aja itu sudah kurang ajar. Bagaimana kalau ganggu orang sholat? Ini Ustaz Yusuf ini sedang tirakatan pegang akik sambil pegang tasbih. Kita datang, kita dorong-dorong kepalanya. Kira-kira marah apa tidak? Dan begitu juga kalau kita ini menggunakan benda-benda di dunia untuk bermaksiat kepada Allah, ini sebetulnya kita menggunakan sesuatu yang sedang zikir kepada Allah untuk bermaksiat. Maka jangan heran ketika nanti seorang manusia
dia masuk ke dalam kuburnya dan dia adalah ahli maksiat, maka bumi itu saking jengkelnya sama dia sampai dia menghimpit orangnya sampai berserakan tulang-tulangnya. Karena apa? Dia udah gregetan selama manusia ini hidup di atasnya, maksiat di atasnya, loncat-loncat di atasnya, joget di atasnya, tiktokan di atasnya. Kamu kira bumi itu diam aja? Dia tuh merekam loh. Merekam sambil berzikir, kemudian sambil menunggu kesempatan kapan engkau masuk di dalamku. Maka kita ini sebagai orang ahli ilmu, orang-orang yang sudah sedikit-sedikit mengetahui perkara gaib ini, tentu seharusnya pengetahuan kita ini merubah perilaku kita di dalam kehidupan kita. Insyaallah. Seperti seorang dokter itu orang yang sudah mengetahui bahwasannya ada bakteri-bakteri, bahwasannya ada kuman-kuman, ada virus-virus, itu kan nggak kelihatan semua. Tapi setelah dia tahu, kemana-mana bawa sanitizer, kemana-mana bawa masker. Apain Mbak? Mau jadi perempuan ya cadaran terus? Enggak, ini untuk melindungi dari virus. Virus nggak kelihatan, ya nggak kelihatan kan mata kamu. Kalau saya sebagai ilmu kedokteran, saya percaya virus itu ada. Masa kita kalah imannya sama dokter? Dokter aja virus ada itu percaya. Dan kita ini udah dikasih tahu Allah langsung bahwasanya benda-benda ini berzikir, masa kita nggak percaya? Maka bagaimana kita ini harus berhati-hati di dunia, karena segala yang kita sentuh, segala yang kita pakai, segala yang sesuatu yang ada di sekeliling kita, sebetulnya mereka itu sedang berzikir semua kepada Allah. Khalaqal insana, khalaqa, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-insana, manusia, minat-tini, dari tanah liat, al-lazibi, yang lengket, was-salsali, dan tanah yang kering. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini menciptakan kita ini dari apa? Dari tanah liat. Kita semua ini dari tanah liat. Tanah liat yang diadon oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibiarkan sampai akhirnya kering, kemudian kun, jadilah manusia, jadilah kita. Ini disebutkan Imam Ghazali ini supaya apa? Supaya kita ini ingat masa lalu kita. Sekarang kan Masya Allah, Pak Ustadz semua tampan, ganteng, hebat, kuat. Nah, terkadang keadaan kita sekarang ini melupakan masa lalu, akhirnya sombong. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan manusia, manusia, kamu itu loh dari mani aja loh, kok gedenya gaya itu gimana sih? Min nutfah. Kita ini dari tanah diproduksi lagi, akhirnya jadi setetes air mani. Air mani itu apa tuh? Air mani itu sesuatu yang sering dijeding itu loh. Kenapa kalian sini? Mencurigai, mencurigakan. Air mani itu air yang ketika nempel di bajumu, kamu berusaha membersihkannya. Jadi bahan kita ini adalah suatu perkara yang nempel di baju kita pun kita nggak rela gitu. Lah kok setelah gede, setelah jadi manusia kok sombong, itu dasarmu apa ya manusia? Mani kakian gaya gitu. Ya enggak? Ini min nutfatin, maka di Quran min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kamu tuh loh di dunia dulu setetes air mani kok gedenya nguengkelan, diatur nggak bisa, ngajak debat terus, dikasih tahu agama nggak terima. Kamu tuh siapa? Maka ini diingatkan khalaqal insana minatin. Kita ini cuma tanah. Maka tanah itu nggak usah banyak gaya, nggak usah sombong. Insyaallah ya, nggak usah sombong. Tanah loh. Dari tanah akan kembali ke tanah. Dan sekarang pun kita ini masih tanah loh.
Kalau nggak percaya nggak usah mandi 3 hari, nanti tanahnya keluar semua ini. Daki-daki itu kan bagian dari tanah. Apa ada daki kita itu warnanya putih cemerlang kayak mutiara? Nggak ada kan? Warnanya itu sudah hitam, menunjukkan memang kita ini dari tanah. Itu bagi yang putih loh. Kalau yang hitam nggak usah. Itu karena sengketa. Wa zayyana, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi suratahu, bentuknya manusia, bi ahsani taqwimin, dengan sebaik-baiknya bentuk, wa atammi i'tidalin, dan sesempurna-sempurnanya keseimbangan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kita dari tanah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini menghiasi manusia, membentuk manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Ya inilah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bahan yang tidak bermutu, dari bahan yang hina, dari bahan yang remeh, muncul seorang makhluk yang begitu istimewa. Zayyana suratahu, Allah membentuk bentuknya manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka kalau kita ini dibilang orang jelek, nggak laku nikah, itu nggak usah percaya. Allah SWT itu sudah mengatakan fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Percaya Allah atau percaya omongan manusia? Nah iya, maka kita ini walaupun bagaimanapun bentuknya, yakinilah itu adalah bentuk yang terbaik. Tapi tentunya terbaik dibandingkan makhluk lain. Tapi kalau memang bandingannya itu kan. Jadi kalau dibandingkan makhluk-makhluk selain manusia sudah paling tampan, bahkan dengan jin pun tampan kita. Walau kadang-kadang kalau kita lihat buntir malam-malam itu setan tuh lebih jelek lagi, dia udah paling tampan. Maka kalau ada orang bilang kita jelek, itu sebetulnya kita salah pergaulan aja gitu. Coba gaul sama yang makhluk lain, insya Allah. Wasamah, dan Allah menjaga qalbahu, hati manusia, binuril hidayati, dengan cahaya hidayah, anwar tatil dhalali, dari kesesatan yang membinasakan. Allah telah menciptakan kita, tambahi lagi dihias dengan bentuk yang terbaik, ditambahi lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati manusia dengan cahaya hidayah. Akhirnya apa? Akhirnya manusia itu terhindar dari kesesatan. Jadi seorang manusia ini bisa terhindar dari kesesatan, akidahnya lurus, fikirnya lurus, ilmunya lurus, semuanya ini karena apa tuh? Karena masih dijaga oleh Allah. Kalau Allah tuh nggak menjaga, walaupun kita ini anaknya siapapun, walaupun kita ini ngaji berapa tahun pun, suhbahnya dengan siapapun, kalau Allah nggak jaga, rusak. Itu sudah terbukti orang. Itu sudah terbukti di depan mata kita. Banyak orang-orang yang kita mengira mereka akan menjadi orang-orang besar, akan menjadi orang-orang dakwah garis depan, akan menjadi orang-orang soleh, akan menjadi pecinta orang soleh. Tahu-tahu kan ngejosen di pondok, pulang-pulang jadi penentang agama. Itu kenapa? Karena Allah tidak jaga. Nah, orang yang sejelek kita ini, Masya Allah, yang dulu di pondok campur ngantuk, campur tidur, campur nakal, campur ruyur, wis segala keburukan kita kerjakan, lalu kita ini masih diberi iman, masih bisa sholat, masih bisa ngaji bareng. Ini pertolongan siapa? Allah. Maka kita ini jangan pernah membanggakan diri, yang bisa kita ini cuma syukur aja. Karena Allah itu mau menghilangkan kita itu adalah 1 detik selesai. 1 detik selesai. Hilang semua, kehebatan kita itu hilang semua. Kemuliaan kita bisa hilang semua, keramat kita bisa hilang semua. Alhamdulillah. Itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjaga, hilang.
Maka kepintaran kita punya santri, kita punya undangan, kita punya kajian, kita punya imaman, gak patut untuk dibanggakan, tapi hanya patut untuk disyukuri. Insyaallah ya, Masya Allah. Tambah lagi nih, wa adina, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan lahu untuk manusia fi qar'i babil khidmati, di dalam mengetuk pintu pelayanan, bil wadwi, di waktu pagi, wal asali, dan di waktu sore. Bagaimana murahnya Allah kepada manusia. Bentuknya dikasih paling bagus, hatinya dijaga dengan cahaya hidayah. Ditambahi lagi, Allah subhanahu wa ta'ala siap menolong manusia. Kapan nolongnya? 24 jam. Sehingga pintu pengaduan Allah siapkan 24 jam, kamu ketuk kapan saja Allah subhanahu wa ta'ala membukanya. Yang jadi masalah itu, pintu Allah itu pernah kita ketuk atau tidak? Setiap manusia kalian pasti punya masalah, nggak bisa tidak kan? Dikatakan dalam hadis, in akhta'ahu hadha asabahu hadha. Kalau orang tuh nggak kena masalah dari dirinya sendiri, ya kena masalah dari orang tuanya. Kalau nggak dari orang tuanya, ya dari mertuanya. Kalau nggak dari mertuanya, ya dari istrinya. Nggak dari istrinya, dari anaknya. Nggak dari anaknya, dari temannya. Semua punya masalah semua. Apalagi yang duduk-duduk di sini, masalah semua itu. Ada yang belum nikah merasa bermasalah. Ada yang sudah nikah merasa masalahnya tambah besar. Teman-teman semua, ketika kita punya masalah, siapa yang kita curhati? Siapa yang kita lapori? Siapa yang kita mengadu itu kepada siapa? Coba kita jadikan dulu. Kadang-kadang mondoknya wis 10 tahun, neng pondok khidmate wis suwi, duwe masalah mlayune ning Bank Mandiri. Curhat di status. Kamu kira Allah tuh nggak ada status gitu? Itu loh, ketuklah Allah SWT. Kita punya masalah setumpuk, tapi kalau malam tidurnya nyenyaknya setengah mati. Padahal setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengumuman, hal min sa'ilin fa'atiyah. Siapa yang minta, ku beri. Itu setiap malam. Sepertiga malam akhir itu pengumuman setiap hari ada. Siapa yang pengen hajatnya dikabulkan, saya kasih, silahkan minta. Siapa yang mau istighfar, saya ampuni dosanya. Saat itu Anda di mana, Tuhan? Apakah kita sudah terjaga mata kita, kemudian kita menengadahkan tangan kita kepada Allah? Ataukah selimut masih menjadi teman kita? Coba, ini kita jadikan renungan. Tahajud itu sudah menjadi amalan istiqomah kita apa belum? Kalau kita ini nggak pernah tahajud, kita ini nggak pernah doa, dan kita ini orang awam, ya patut kan? Nggak kenal Allah, ya pantas. Masalahnya status kita ini bukan hanya sekedar orang kenal agama, ulama, Kiai Haji Saboy, Kiai Haji Solihin, Kiai Haji Muhammad Ihsan, Kiai Haji Termidi, Kiai Haji Domiruddin, Masya Allah. Jenenge Kiai Haji kabeh tahajud orang. Mau doain Al-Fatah 8 tahun, semuanya punya HP di sini saya. Itu alarmnya pernah nggak disetel untuk jam 3 malam gitu? Jadi kadang-kadang lo nyetel alarm tok biar mulai tahajud itu lo nggak kepikiran. Pantesan urip repot kan? Ini coba. Maka kata ayah saya itu, orang kalau punya masalah itu ada solusi jalur umum, ada solusi jalur khusus. Kalau solusi jalur khususnya dungo di Gusti Allah, mujahadah, itulah solusi jalur khusus.
Nah kita ini mondok itu kan supaya punya keistimewaan jalur khusus itu kan. Kita dekat dengan para kiai biar bisa tawasul, kita dekat dengan para kiai biar bisa doa yang lebih mantap lagi, tekniknya bagaimana, amalannya jam berapa seharusnya, pengalaman-pengalaman mereka bagaimana di dalam menyelesaikan masalah. Itu kan fungsinya kita mondok itu. Lah kalau penyelesaian masalah kita ini masih sama dengan tukang bakso pinggir jalan, masih sama dengan tukang pedagang pinggir jalan, lah apa gunanya kowe mondok 10 tahun ya apa? Makanya kita ini belajar, kembalikan lagi, saya ahli ilmu, saya orang yang sudah tahu jalannya untuk mengenal Allah. Mari kita kembali ke jalan asli kita, insyaallah ya. Apa-apa kalau ada masalah, yang pertama kali dihubungi siapa? Allah. Penting banget itu. Maka di dalam syarah hikam itu diceritakan, hei manusia, segala hajat yang kamu usahakan atas nama dirimu sendiri, selamanya hajat itu tidak akan tertunaikan. Segala hajat yang kita usahakan dengan diri kita sendiri, selama-lamanya tidak akan pernah tertunaikan. Kata siapa, Pak? Saya pengen motor, saya usaha nabung, akhirnya dapat motor kok. Zahirnya dapat, hakikatnya tidak. Karena orang itu pengen punya motor biar bahagia, ternyata setelah punya motor malah susah. Dan beliau mengatakan segala hajat yang kamu mulai dengan meminta kepada Allah, tidak ada ceritanya nggak tertunaikan, itu tidak. Maka kita ini belajar minta kepada Allah, insyaallah ya. Itu di dalam syarah hikam diceritakan juga, orang tuh kalau punya hajat, pengen hajatnya terwujudkan, syaratnya ada 3. Yang pertama, hubungi Allah, tawajuh kepada Allah, mendekat kepada Allah. Yang kedua, jangan kau ingat kepengenanmu lagi. Kamu pengen jadi ulama besar umpamanya, tawajuh pada Allah dan jangan jadi, jangan kamu renung, saya pengen jadi yang satunya bikin, nggak usah. Pokoknya tawajuh pada Allah. Kamu pengen punya motor, tawajuh sama Allah dan jangan mikir motor. Kamu pengen bisa bayar, tawajuh pada Allah dan jangan mikir bayar. Itu ilmunya begitu. Segala sesuatu yang kamu pengen dan kamu pupuk, itu malah nggak dapat. Maka rata-rata yang nggak laku-laku nikah itu malah pengen nikah nggak laku-laku. Itu karena apa? Karena Allah nggak dihubungi. Yang kedua, kita terlalu menggebu-gebu di dalam keinginan kita. Kemudian yang ketiga, usaha sesuai syariat. Usahanya pengen jadi ulama apa? Tawajuh kepada Allah, jangan pengen. Yang ketiga, kita harus ngaji. Karena jalur menjadi ulama, innamal ilmu bitta'allum, harus ngaji. Gak bisa tidur-tidur, bangun-bangun langsung alim, gak bisa. Maka 3 perkara ini bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan kita, insyaallah ya. Ada apa-apa, hubungi Allah. Yang kedua, kita nggak usah mikir masalahnya. Kemudian yang ketiga, kita usaha menyelesaikan sesuai syariat. Itu baru benar. Kadang-kadang orang itu tawajuh kepada Allah SWT, kemudian syariatnya nggak dikerjakan, jadi itu keliru juga. Anaknya nggak makan, istrinya nggak makan, nggak punya duit, saya tawajuh kepada Allah, Pak, habis itu diem aja di depan rumah. Nah, ini nggak tepat. Karena apa? Karena ada syariat wabtaghu min fadlillah, nggak kamu kerjakan. Kalau kamu bisanya dagang, ya dagang. Kalau kamu tuh bisanya ngojek ya ngojek kok. Kalau kamu tuh bisanya nguli ya gak apa-apa. Itu halal kok. Yang penting kan halal dan nggak ngoyo, itu yang terpenting. Gak usah mikir saya kerja itu targetnya harus mendapatkan 100 juta setiap hari, ya salah. Tiwas mimpi dan nggak kesampaian sampai mati, akhirnya mati malah nggak bawa apa-apa. Jadi kerja sekenanya. Yang penting waktunya sholat, waktunya ngaji-ngaji, waktunya dakwah-dakwah, waktunya kumpul alumni, dungu bareng, ngaji bareng. Tahu-tahu mati masuk surga. Enak ya. Jadi hidup tuh gak usah dibikin stres gitu.
Kenapa hidup kita ini terlalu stres itu? Karena masalahnya kita ini hidup itu mengikut kata orang. Mengikut kata orang, terus standar kita ini standarnya orang, bukan bagian Nabi. Standarnya Raffi Ahmad, standarnya wong ngono yo mumet ta biasa. Ngingeti barat tuh Lamborghini buat dulu mantarmu Vario ya. Orang kabeh. Standar itu siapa? Standar itu ikut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengajarkan standar hidup paling mudah, paling ringan. Apa ini standar hidupnya? Beliau mengatakan, man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang pagi-pagi badannya sehat, hatinya tenang, sudah dapat sarapan, berarti dia sudah mendapatkan dunia dan segala isinya. Coba kalau prinsip hidup kita ini yang penting iso mangan, selesai. Kita ini sekarang berubah tuh kenapa? Karena kita merasa ada hajat yang belum tertunaikan. Itu loh standarnya hidup itu yang penting sehat, otaknya rileks, perutnya terisi, selesai. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Nah kita ini mau ke akhirat itu minta syafaat siapa? Syafaat YouTuber atau syafaatnya Rasulullah? Emang bisa ya YouTuber nyafaati? Kenapa? Hidup mereka kita jadikan standar kita. Karena kita jadikan hidup itu ikut Rasulullah SAW. InsyaAllah ya. Kehidupan yang penuh dengan merengek kepada Allah, kehidupan yang penuh dengan mengetuk pintunya Allah, itulah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa menirukan itu semuanya. Kahala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan celah basiratal mukhlisi, mata hatinya orang-orang yang ikhlas, fi khidmatihi, di dalam melayani Allah, diberi celah binuril ibrati, dengan cahaya ibrah, hatta lahadha, sehingga dia memperhatikan, bidiyaihi, dengan cahayanya nurul ibrah, hadratul jalali, keharibaannya zat yang maha agung. Falaha, maka dia melihat, falaha, maka jadi tampak, lahu, baginya, minal bahjati, dari keindahan, wal bahai, dan kebagusan, wal kamali, dan kesempurnaan. Apa ma perkara istabaha, yang dia menganggap jelek, duna mabadi isyraki, sebelum permulaan kecemerlangan dia, menganggap jelek kulla hasanin, segala sesuatu yang bagus, wa jamalin, dan segala sesuatu yang baik, wa jamalin, dan sesuatu yang bagus. Wastaqala, dan dia merasa berat, kulluma, wastasqala, dan menjadi berat, kulluma, segala sesuatu, sarafahu, yang memalingkan dia, an musyahadatihi, dari melihat Allah, wa mulazamatihi, dan terus menerus menyaksikan Allah, ghayatal istithqali, dengan puncaknya keberatan. Wa tamatsala, cukup, ini panjangnya. Itu maka hala basiratul mukhlis. Jadi orang itu kan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuka mata hati seseorang, sehingga mata hati seseorang ini Allah Subhanahu wa ta'ala isi dengan namanya nurul ibrah. Jadi orang itu kalau sudah diberi nurul ibrah oleh Allah, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa di dalam hidup. Apa perubahannya? Dunia yang dulunya indah di mata dia berubah menjadi menjijikkan seketika.
Apa bisa loh Pak, dunia kok jadi menjijikkan, nggak masuk akal. Saya kasih contoh yang mana ceritanya Imam Ghazali ini menjadi masuk akal. Sekarang umur kita berapa? Berapa Pak Tri? 42. Antum? 42 juga. Nah, masih ingat masa kecil dulu? Umur 5 tahun, umur 7 tahun. Hobi kita apa saat? Ketika kita masih umur-umur segitu, wah, hobi kita ini apa? Hobi kita lari-lari. Pokoknya lari itu senang. Lihat orang duduk itu aneh. Duduk penak, lari-lari, naik tangga, turun tangga, kejar-kejaran, beli cilok, beli es, sampai pulang belepotan nggak karu-karuan. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan kita saat itu aja, nggak lebih dari itu. Umur bertambah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Hobi lari-lari itu masih ada atau udah hilang? Hilang ganti. 15 tahun, zaman-zaman kita masih mondok itu loh, umur-umur 13, kelas 3, kelas 2, apa? Seleranya tampil seklimis mungkin. Sarungnya kalau mau ke masjid loh, natanya itu 1 jam. Nanti pakaiannya yang paling tren terbaru apa? Rambutnya apa, cukuran yang paling model baru itu apa, mohak atau apa mas. Dan itu semua kalian sudah mengalami kan. Nanti agak ganteng sedikit, tambah pakai minyak wangi, minyak lanang ngului. Ini ada file nama fulan di sini. Nah, ketika kita umur segitu, pokoknya bagaimana jadi anak yang kelihatan ganteng, kelihatan gagah, kelihatan keren, di situ sudah. Jabatan, duit banyak, berkehormatan, kita nggak peduli itu, nggak peduli. Setelah umur bertambah 25, 30 tahun, maka selera kita berubah. Yang dulu selalu bersih, selalu ganteng, ya kan? Kita sekarang sudah nggak peduli dengan itu semua, penampilan itu nggak penting. Belepotan gak karu-karuan. Yang penting apa? Yang penting duit oke. Nah, sekarang itu pokoknya kepanasan, keringetan, jelek, kumut-kumut gak apa-apa. Yang penting duitnya, dompetnya gak bisa ditekuk, udah aja. Nah nanti ketika usia kita sudah bertambah lagi, maka selera kita berubah. Selera kepada duit itu sudah menurun. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi suka kehormatan. Maka kita lihat orang-orang itu setelah kaya pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden. Kapan itu? Bukan ketika mereka masih muda, ketika umurnya sudah 40 tahun kan. Jadi orang itu semakin tua, maka seleranya bukan duit lagi, seleranya kehormatan. Seleranya itu dicium tangannya, seleranya itu didengar kata-katanya. Maka orang biasanya semakin lama dakwah semakin apa? Semakin pengen di atas, semakin pengen didengar kata-kata. Ya itulah manusia. Lah kalau orang-orang seperti ini nggak cepet-cepet dapat nurul ibrah, nanti dia akan gila kehormatan, tahu-tahu mati, kehilangan semuanya. Akhirnya tangisannya, ma'aghna anni maliyah halaka anni sultani. Oh ternyata kekuasaan yang kubangun nggak karuan, ngajur kabeh. Saya sudah menghalalkan segala cara demi supaya menjadi pemutus musyawarah, hancur semua, hilang kabeh, nangis di neraka. Makanya orang itu sangat penting mendapatkan apa? Nurul ibrah. Lah orang itu kalau sudah mendapatkan nurul ibrah, seketika sudut pandangnya berubahnya itu 360 derajat. Fala halahu minal bahjati wal bahai wal kamal mastaqbaha duna mabadi isyrakihi kulla hasanin wa jamal. Ketika orang itu sudah Allah buka mata hatinya, maka dia menemukan keindahan-keindahan yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Keindahan ghaib itu kan gak ada apa-apanya dengan keindahan dunia, kayak apa-apa. Indah ghaib sakpol-pol. Dia bisa merasakan al-unsu billah, tenang,
merasakan zikir, dekat dengan Allah. Itu kenikmatannya luar biasa. Nah, ketika orang itu sudah sampai situ, dunia itu menjadi bukan indah lagi, menjijikkan semuanya. Menjijikkan semuanya. Apa bisa, Pak? Iya. Itu loh, orang kok gak usah kenal dengan Allah. Dengar suara bidadari aja kan. Dalam satu riwayat di dalam kitab Ummul Barohin itu diceritakan ada ulama namanya Makinuddin Al-Asmar. Syekh Makinuddin Al-Asmar itu pernah mimpi ketemu bidadari. Saking indahnya suaranya, itu bangun tidur. Dengar suara manusia langsung muntah semuanya. Maka kita tadi dengar vokalis bagus itu karena belum pernah mimpi ketemu bidadari itu. Jadi nanti kalau mimpi ketemu bidadari, vokalis itu kita dengar langsung mual semua gitu. Itu baru bidadari loh, makhluk bidadari. Bagaimana kalau orang itu sudah kenal dengan Allah, merasakan kedekatan pada Allah, duit, rumah, istri, anak, terus kehormatan, maka jadi presiden pun menjadi menjijikkan di depan mata mereka. Maka jangan merasa aneh ketika kamu membaca kitab Hayatus Sahabah Sayyidina Ali, beliau mengatakan talaqtuki thalatha hurri ghairi. Hei dunia, kamu sudah saya cerai dengan cerai 3. Kamu tipu selain saya loh, kamu tipu santri-santri itu loh, yang lain-lain itu, jangan saya itu gak bisa udah ditipu sama dunia, kata Sayyidina Ali. Umruki qasir, umurmu pendek, wa majlisuki hakir, majlis kamu itu rendah. Kamu tuh nggak ada harganya, ngapain juga kamu tuh nipu saya, nggak ada gunanya. Itu Sayyidina Ali itu bukan pura-pura kayak kita, bukan ngomong kok di mulut sebetulnya, ya Allah duit kayak kita. Kita kan kayak nggak usah pak, tapi kalau nggak usah betulan nanti nyesek. Itu karena kita ini belum kenal sama Allah, belum mendapatkan Nurul Ibrah. Nanti kalau sudah mendapatkan Nurul Ibrah, memang dunia itu sudah nggak menarik lagi. Dan kunci keindahan, nikmatnya hidup di dunia itu apa? Ketika kita sudah tidak tertarik dengan dunia. Jadi kalau kita di dunia sudah nggak tertarik dengan dunia, malah nikmat. Karena apa? Karena ketika kita nggak pengen dengan dunia, kita tidak perlu mengkaitkan kebahagiaan kita dengan apa yang kita miliki. Sekarang saya mau tanya, kita punya duit 100.000 dengan 1 juta, bahagia mana? Bahagia mana? 1 juta ya? Sepakat ya? Kalau 1 juta dengan 100 juta, bahagia mana? 100 juta. Sepakat? Ahli dunia semuanya. Ketika kita mengkaitkan kebahagiaan kita dengan angka-angka dunia ini, maka hidup kita ini akan ruwet terus. Tapi kalau orang itu sudah mendapatkan Nurul Ibrah, kebahagiaan enggak dengan dunia. Kebahagiaannya itu dengan bersama Allah. Nah, ketika orang itu kebahagiaannya dengan bersama Allah, dia hari ini dapat minum, nggak dapat minum, nggak peduli. Dia hari ini bisa makan, nggak bisa makan, nggak peduli. Dia hari ini punya kontrakan atau nggak peduli. Ya sebenarnya aku kenal dengan Allah, saya udah happy. Udah. Dia dipecat dari pekerjaan juga nggak nangis. Dia dikasih 100 juta juga nggak senyum. Kebahagiaan saya bukan di situ. Nah itu orang tuh kalau sudah seperti itu, enak hidup hidupnya. Selagi hidup kita masih terikat dengan angka, hidup kita akan ruwet, hidup kita akan penuh dengan perhitungan, sehingga akhirnya terkadang haram nggak apa-apa, yang penting saya nggak rugi. Kadang-kadang sudah mondok bertahun-tahun, ATM-nya apa? Bank konvensional. Ayo, kalian masih punya kan? Rasa saya dari sini. Nanti kalau ditanya, kenapa kok mau pakai itu, kan yang saya sudah banyak. Ustaz, kalau yang syariat itu kan yang punya belum banyak. Itu transfer potongannya 6.500. Anda demi 6.500 rela kehilangan surga. Ayo. Kenapa kok masih terlalu hitung-hitungan dengan angka 6.500 itu? Ya itu tadi masalahnya, karena kebahagiaan kita itu masih kita kaitkan dengan angka-angka dunia. Akhirnya hidup kita nggak pernah tenang. Maka kunci kehidupan itu ketika kita sudah melepaskan dunia dan kita kaitkan kehidupan kita dengan cinta kepada Allah. Nah kalau sudah hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, punya dunia nggak bingung, nggak punya dunia juga nggak bingung.
Berarti ini melarang kerja Pak? Enggak ada. Melarang kerja itu enggak ada. Kerjalah, carilah rezeki yang halal. Wabtaghu min fadlillah itu perintah Allah. Yang enggak boleh itu menanam dunia di hatimu dan mengaitkan dunia dengan hati, itu yang enggak boleh. Itu yang jadi masalah. Maka seorang ulama beliau mengatakan, bukanlah suatu masalah kalau kapal berjalan di atas air. Yang jadi masalah kalau air masuk di dalam kapal. Begitu juga kalau orang itu punya dunia itu nggak masalah. Sing penting apa? Sing penting hatinya jangan terkait dengan dunia. Yang jadi masalah itu duit nggak punya, hatinya terkait dengan dunia. Sedihnya pol ya Pak. Susah. Pengen sugih gak ketekan. Akhirnya di dunia sengsara karena gak bisa menikmati pemberian Allah. Allah kasih dia 100.000, cita-cita dia 100 juta. Akhirnya sumpah lah hidup dia. Sumpah di dunia, akhirnya gak sempat syukur. Gak syukur, disiksa sama Allah. Lain syakartum lajidan wa lain kafartum. Udah hidupnya gak enak, disiksa sama Allah. Di akhirat gak dapat apa-apa. Makanya dunia itu jangan kamu kaitkan dengan hati kita, insya Allah ya. Nah, bagaimana supaya enggak terikat kalau kita telah mendapatkan nurul ibrah? Nah, bagaimana biar bisa mendapatkan nurul ibrah? Dikatakan di sini, "Tsumma kahala basiratal mukhlis fi khidmati." Orang itu akan diberi nurul ibrah, syaratnya kalau amalnya ikhlas karena harus khidmat kepada Allah. Yang kedua, ikhlas karena kita ini Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah gunakan kita tuh kebaikan banyak sekali Bang. Antum sudah punya santri, antum sudah punya pengajian, ada yang jadi guru, ada yang jadi majelis masail dan lain sebagainya. Ini termasuk pelayanan kepada Allah. Nah ini bagaimana jangan kita cari dunianya, tapi kita murni karena nanti kalau kita murni karena Allah, menurut Allah ini kita sudah layak mendapatkan hadiah nurul ibrah, Allah akan beri. Nanti kalau sudah punya itu, wes hidup itu nikmatnya gak karu-karuan. Sehingga seperti yang diceritakan, ada seseorang dia ini lumpuh, gudiken, miskin, gak punya apa-apa, bajunya copang camping. Dia di pinggir pasar tuh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ada orang ulama tanya, Syekh, kamu itu lo gak punya apa-apa, muka buruk, buta, gudikan, miskin, yang kamu syukuri itu apa? Kok kamu kelihatan bahagia? Itu yang membuatmu bahagia itu apa? Maka beliau mengatakan, bagaimana saya gak bahagia? Satu pasar tuh yang bisa dikir sama Allah cuma saya tok. Coba. Jadi orang itu kalau sudah mendapatkan nurul ibrah yang seperti yang saya katakan tadi, bisa alhamdulillah, itu bahagianya tuh gak karu-karuan. Sekarang kita bisa zikir pagi petang subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar dengan mendapatkan duit 100.000, bahagia mana? Zikir tenan. Kali enggak duit emang. Tidak ngerti. Berarti kita ini masih ada ikatan dengan dunia. Selagi kita masih ada ikatan dengan dunia, kata Pak Yai Fatah, selagi kita masih ada cinta, sejauh mana cintamu dengan dunia, sejauh itulah nanti sakaratul mautmu sakitnya. Karena sakaratul maut itu sakitnya itu bukan sekedar cabut nyawanya, berpisah dengan dunia mendadak itu lebih sakit lagi. Maka semakin kita lengket dengan dunia, semakin sakit sakaratul maut. Maka bagaimana kita usaha melepaskan dunia dari hati kita. Adapun dunia yang ada di genggaman, nggak usah dijadikan cita-cita. Karena dunia itu kamu cita-citakan juga nggak nambah rezeki kamu lupakan juga tidak mengurangi rezeki. Nabi Sulaiman itu nggak cinta sama dunia, takdirnya sugih tetap sugih, disoda kalau kaya apa ya gak entek ae. Jadi kalau kita dicinta dengan dunia, kalau takdirnya nggak kaya, Masya Allah, itu sudah di neraka sebelum di neraka. Kan kasihan itu. Semoga Allah SWT berikan kepada kita nurul ibrah.